Ista'id, ihtiram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu wa ajrin karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah siap menerima pelajaran? Sudah. Kalau siap ya. Kalau sudah sarapan, sudah dibersihkan semua pakaiannya, kelasnya, halamannya, insya Allah belajarnya juga akan sehat juga. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kali ini, baiknya kalian berdoa dulu. Setelah berdoa, Bapak Guru minta nyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia dan lagu budaya. Kepada ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk berdoa. Tutup Bapak itu. Mari teman-teman berdoa bersama, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amirana latal watani wa nalatal manati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taqta alaina wa tarzuqana wa tarfaqana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Kita menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, tepatnya pada hari Jumat tahun 1945. Kita berdiri dulu sebentar ya anak ya. Kemudian kita bernyanyi bersama. Ini adalah lagu kemerdekaan Indonesia. Ada ketua kelas itu. Nah, kita menyanyi mulai 1, 2, 3 mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, pusara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kita nyanyi lagu adat satu daerah kita ya, dengan judul Ina Amakku. Bernyanyi mulai. Ina amaku, selamat jariku padem, dena rarite, gagah dunia, dapat tersugi, dapat terbang sebulia, dena raguna, memelihara agama.
Putri Anjani, tantangan. Hanya tantangannya ya. Winda, Susi Susanti, Mbak Susi. Kemudian Luciana, Masuk. Nurul Hikmah, Masuk. Taskia Maulida, Rio, Masuk. kemudian Rahel Kori, Masuk. Rena, Nisa, Masuk. Jenny Juliani. Masuk. Ini masuk alhamdulillah. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang ketentuan hitam. Tapi sebelumnya kalian pernah belajar di kelas 3 waktu itu tentang masalah taharah, masalah bersuci. Nah, sekarang mulai dari pertemuan pertama ini di kelas 4 ini kalian akan mempelajari tentang ketentuan khitan. Tujuan kalian mempelajari khitan yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana arti daripada khitan, artinya secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua, sejarah khitan. Yang ketiga, hukum daripada khitan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik yang dewasa maupun yang anak dewasa laki-laki maupun yang sudah dewasa baik perempuan, bagaimana hukumnya. Kemudian yang keempat yaitu implementasi daripada khitan. Kemudian yang kelima adalah manfaat khitan, dan terakhir hikmah daripada khitan. Adapun yang perlu kalian ketahui, indikator yang harus kalian ketahui menunjukkan sikap kalian, bagaimana sikap kalian. Kemudian yang pertama menunjukkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Karena khitan itu adalah membersihkan bagian yang kotor, itu khitan. Kemudian menunjukkan keberanian kita dalam mentaati Allah. Jadi kita berani untuk mentaati Allah. Khitan itu adalah perintah Allah. Kita berani di khitan demi melaksanakan perintah Allah, demi ketaatan kita kepada Allah. Kita tidak boleh takut, berani karena benar, takut karena salah. Kemudian menjelaskan apa itu arti khitan, apa hikmahnya, apa manfaatnya. Yang terakhir kalian harus menulis dan menceritakan. Nanti kalian ceritakan, misalkan Adel, kamu ceritakan bagaimana pengalamanmu ketika di khitan. Atau Putri Anjani, kamu merasa tidak pernah di khitan, tapi kalau memang tidak di khitan, kamu tanya mungkin Hikmah, tanya Rio, kapan, bagaimana rasanya di khitan, enak atau sakit. Nah, yang jelas kalau kita pikirkan manfaatnya, walaupun dia sakit, tapi manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka sakit rasanya kan hilang. Karena kan kalau sakit menggigil, obat itu rasanya pahit, disuntik itu sakit, tapi karena manfaatnya demi kesehatan, maka kita berani minum obat, berani disuntik. Demikian juga tentang di khitan. Kalau kita tidak berani di khitan, bisa-bisa penyakit di zakar laki-laki itu penyakit kelamin, bisa kanker. Kenapa? Karena yang keluar itu adalah kotoran yang harus dibersihkan semuanya. Semuanya. Nah, sekarang kalian
Perhatikan di sini teman tulis. Nah ini ada pengertian hitam. Perhatikan ada pengertian hitam. Kemudian setelah itu lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Nah, kemudian ini, ya. Nah ini adalah gambar anak yang sedang dihitan. Dari gambar ini kalian akan mengetahui apa sih arti daripada hitan. Kalian tahu apa arti hitan? Apa itu? Apakah yang dipotong semuanya? Semuanya dipotong? Nah, ujungnya bagian atas. Kelihatan, Rio? Nah, kelihatan kamu sudah pengalaman. Sama kayak ada sudah pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu sejarah daripada hitan. Supaya Bapak tulis, aku pegangnya sama. Sejarah hitan. Akan mulai dan saja kalian diskusikan yang perlakuan dari huruf hitan, yang implementasi hitan. Nah, kalian coba lihat gambar ini, animasi ini. Setelah disunat, modelnya jadi keren. Ada helmnya. Nah, kalau belum dihitan kan seperti apa ya? Seperti kayak es yang belum dibuka. Pernah es mango itu pernah lihat? Nah, kayaknya lah. Nah, ini lihat nih. Nah, ini kalau sudah dihitan, dikeluarkan kulitnya, kelihatan ada helm ya. Ini garis. Nah, ketawa ya. Nah, sekarang Pak Guru bagikan bukunya. Boleh dibaca agak keras sedikit. Bagikan buku. Paketnya setelah dibaca nanti kalian diskusikan. Kalian masing-masing menjelaskan, kalian jelaskan apa itu arti hitan di sini. Kelompok ini dapat apa itu arti hitan, sejarah hitan, hukum hitan. Kelompok yang ini B, dia dapat implementasi hitan sama manfaat hitan dan hikmah hitan. Dijelaskan. Lalu bagikan. Dibuka halaman pertama, yaitu pelajaran sekarang kita baru masuk kelas di semester yang pertama ini. Kita baru masuk pada pelajaran pertama, yaitu ketentuan hitan. Sini membahas, kalian buka dia di halaman 2. Kalian halaman 2. Isinya tulisan hitan masal. Hitan masal itu hitan barang-barang maksudnya. Nah, dipersilakan Pak Guru kasih kalian. Di belakang bukunya dicatat apa yang kalian pahami di buku paketnya kalian catat, kemudian nanti dipresentasikan. Pak Guru kasih waktu kalian 10 menit. 10 menit untuk memperhatikan dan nanti kalian mampu menjelaskan apa yang kalian pernah baca dari buku modul yang Pak Guru berikan. Ya, silakan.
dicatat ya, apa yang kalian dapatkan itu dicatat. Mungkin nanti dipresentasikan. Itu apa sih berkata tidak akan diterima sholat seorang laki-laki yang belum dihitan. Sudah semuanya? Nah, Sudah dibaca? nah. Nah sekarang Pak Guru buatkan kalian kelompok. Yang sebelah kanan ini adalah kelompok A, sebelah kiri ini adalah kelompok B. Jadi kalian dua kelompok. Kelompok A mendapatkan materi tentang apa arti hitan. Ini kelompok A perhatikan. Pengertian hitan. Ini kelompok A. Kemudian kelompok B sejarah hitan. Kelompok C hukum hitan. Yang kelompok A. Ini kelompok A. Ini kelompok A ya. Ini kelompok A nih. Kelompok A. Ini kelompok B. Nah ini diperhatikan. Kalian tulis ya apa yang kalian dapatkan kemudian itu selesaikan. Sudah siap semuanya? Nah kalau kan catatan hasil catatan kalian itu bagaimana? Kalian bacakan, selesaikan, kemudian nanti ditanya oleh kelompok B. Kelompok A ditanya oleh kelompok B. Setelah kalian mempresentasikan, nanti kalian tanya jawab. Kalau kurang jelas nanti Pak Guru yang akan memperjelasnya. Ayo. Mulai dari kelompok A atau kelompok B dulu? Kelompok A dah. Mulai dari pengertian ibadah kita. Ayo dijelaskan depannya. Hitan secara bahasa artinya memotong, sedangkan menurut istilah syara hukum Islam hitan pada anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulpah atau kulum. Oke. Kemudian hukum sejarah hitan. Pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dihitan pada usia 80 tahun. Syariat hitan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Beliau mensyariatkannya kepada umatnya dan untuk melakukan hitan. Kemudian pemilihan menjelaskan. Ulama bersepakat bahwa hukum hitan bagi laki-laki wajib dan sunnah bagi perempuan. Nah sekarang yang ini kelompok A sudah menjelaskan tentang apa itu arti daripada hitan, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian sejarah hitan dan hukum daripada hitan. Nah, Pak Guru minta sekarang kelompok B menjelaskan tentang implementasi hitan, manfaat hitan, dan hikmah daripada hitan. Ayo dijelaskan. Suaranya besar sedikit. Implementasi hitan. Hitan sebaiknya dilakukan ketika masih kanak-kanak sampai mendekati akhir bayi. Menurut para medis, hitan sebaiknya dilaksanakan ketika bayi baru dilahirkan, yaitu ketika dokter atau bidan membantu. Akhirnya ibunya diharapkan ketika ibunya pulang dari rumah bersalin, belajar tersepuh dari hitannya. Kebiasaan umat Islam dalam melaksanakan hitan dilakukan ketika usia antara 3 tahun sampai 10 tahun. Bahkan ada juga ketika anak telah duduk di bangku SMP. Rasulullah SAW menghitan putrinya Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari hari kelahirannya, sehingga ketika anak laki balik dia telah dihitan. Ya, kemudian manfaat hitan. Apa yang manfaat hitan? Manfaat hitan. Syariat atau hukum Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk syariat hitan pasti akan
bermanfaat bagi para pembacanya. Hikmah kebaikan itu akan dirasakan manfaatnya oleh umat yang menjalankan ajaran agama Islam tersebut. Adapun manfaat hitam yang dapat dirasakan adalah sebagai berikut. 1. Sehat lahir batin dan akan terhindar dari menempelnya najis pada anggota badan kita. 2. Mencegah terjadinya penyakit kelamin atau kanker yang membahayakan. 3. Kita merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan sikap beragama seorang muslim, sehingga telah mencapai kesucian dalam hal syarat sahnya sholat. 4. Tergolongnya dalam orang yang selalu menjaga kesehatan. 5. Mengantarkan seorang anak menjadi orang yang telah dewasa atau mukallaf yang sah tidaknya secara hukum. Terus hikmah hitam penjelasannya coba lihat benar tadi. Hikmah hitam. Allah selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan penyariatan hitam terhadap beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan hitam, yaitu A. Sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. B. Sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. C. Menjaga kebersihan dan kesucian badan. D. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. D. Menjadi ciri muslim yang baik. Dan setelah kalian mempresentasikan, Pak Guru minta tanya jawab. Nanti kelompok A ditanya oleh kelompok B. Nah, kemudian kelompok B menanya ditanya oleh kelompok A. Nah, sekarang bolehkah kalian bertanya kepada temannya? Saya bertanya. Bagaimana Siapa yang kalau bertanya ke tengah? Bagaimana kalau Nah, berdiri jangan boleh bertanya. Siapa? Bagaimana kalau hitamnya perempuan, apanya yang dipotong? Nah, ya, siapa yang menjawab? Ya. Pertanyaannya tadi apanya yang dipotong kalau yang dihitan kalau anak perempuan. Kalau anak laki yang dipotong adalah yang dihitan itu adalah bagian ujung kulit yang menutupi kemaluannya, kemaluan laki-laki yang setengah bulu. Nah, kalau bagaimana kalau perempuan? Nah, jawabannya tadi ada di tengahnya itu, di dalam huruf itu ada huruf H. Berapa ini? H itu terbuka. H ini mencerminkan. Coba kamera. Ini huruf H. Nah, di tengahnya ini ada diri. Nah, ini diri sedikit. Itu kalau menghitan daripada anak perempuan. Paham kan? Nah, paham? Huruf A, B. Bisa juga H itu seperti ini. Nah, bagus apa ini? Nah, dua. Ini huruf A. Dan perhatikan huruf H seperti ini. Atau Pak Guru aja yang buat seperti ini. Ya sudah. Mungkin ada yang bertanya lagi yang tengah? Nah, boleh ini duluan. Siapa duluan? Kamu duluan.
yang jawab? Nabi Ibrahim menghitan dirinya sendiri. Siapa yang menghitannya? Dirinya sendiri. Bisa ya ditarik dipegang gitu. Digotong gitu. Nah, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menghitan dirinya karena pada waktu itu beliau sudah berusia 80 tahun. Kira-kira kalau orang menghitannya kan takut, serem. Nah, jadi beliau karena ada perintah hitan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menghitan dirinya sendiri. Jadi, walau alam gimana caranya? Nah, jangan dibayangkannya, apa yang dibayangkan. Karena beliau sudah dewasa. Nah, mungkin kalau ada mungkin dihitan oleh bidan atau dokter. Lalu kemudian nanti kalau Rio dihitan oleh bidan. Kalau Pak Guru bisa siapa yang menghitan? Kita takut ke orang. Tapi yang jelas sekarang pada era zaman kita sekarang ini tidak ada yang yang takut. Semuanya sudah ada bagiannya masing-masing. Dokter, mantri, bagian hitan sudah ada. Kemudian bagian melahirkan sudah ada. Bagian apalagi dokter bedah, tukang kurang, tukang kurang kalau melahirkan itu kan dikeluarkan dari perutnya sudah ada sekarang. Jadi sudah ada bagiannya. Nah, bagaimana kalau dulu? Ya dulu mungkin pakai tabib istilahnya. Tabib itu ya dokter. Beliau menghitan dirinya pada usia 80 tahun. Jadi sudah linsir. Sudah linsir beliau. Maka dihitan oleh dirinya. Mungkin siapa bertanya lagi? Bang Kobe? Kapan dia wajib dan kapan dia sunnah? Apanya? Hitan. Kapan dia wajib, kapan dia sunnah? Itu nomor tanya. Wajibnya hitan apabila balik dan disunahkan sebelum balik. Bagi? Bagi Aku perjelasnya. Kapan diwajibkan dan kapan disunahkan? Anak yang belum balik itu saat usianya masih 0 sampai dia sebelum balik itu sunnah dia berhitan. Sebaiknya dihitan itu ketika dipotong pusatnya langsung dihitan, dibersihkan semuanya biar sekali-kali pusatnya sehat, bawahnya juga sehat. Begitu juga yang perempuan ketika dilahirkan, ini sebaiknya ini urusan orang tua atau urusan bagian kesehatan. Lalu Arab dengan orang separuh dan milik dimasuk pegawai doang, mau pegawai aja baru nanti ada kondangan istilahnya. Nah, hitan bagi laki-laki itu hukumnya wajib ketika sudah balik itu wajib. Ketika ada besok kamu balik, nih ada balik. Kalau dihitan langsung potong aja, ambil kapal, tarik, terus. Jangan dibayangkan usia, rasa dibayangkan gimana rupanya, bahaya. Oh, kamu punya adik ya, tahu. Nah, kemudian wajib itu sudah balik, sunnah balik. Bagaimana kalau perempuan? Nah, perempuan, dijelaskan tadi sudah. Ini ada pertanyaan lagi? Nah, siapa duluan ini? Luciana, boleh bertanya. siapa yang menghitan cucunya Rasulullah? Jawab. Siapa jawab? Yang menghitan cucunya Rasulullah beliau sendiri. Oh, beliau sendiri. Tadi dibaca yang menghitan cucunya Rasulullah adalah siapa cucunya? Siapa yang tahu pertama? Siapa cucu Rasulullah? Mana? Siapa? Hasan dan Husain. Suaranya? Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain itu zuriatnya Rasulullah, Rasulullah dari situ. Sampai sekarang itu yang disebut dengan Habib. Habaib. Ada Habib Lutfi, Habib Rizik. Habib itu keturunan daripada Rasulullah. Nah, siapa yang menghitan cucu Rasulullah pada waktu itu? Itu Hasan dan Husain. Jadi beliau sendiri yang menghitannya. Semuanya? Ayo, siapa yang tanya lagi tadi? Yang ini? Yang ini.
Jadi Ada 3 pendapat. 1. Rasul dihitan oleh kakeknya Abdul Muthalib. terus Pendapat yang kedua, Rasul dihitan oleh malaikat Jibril. terus Pendapat yang ketiga, Rasul lahir sudah dalam keadaan berkenan. pintar, tepuk tangan. Pertanyaannya adalah siapa yang menghina Rasulullah? Di sini ada 3 pendapat menurut penjelasan teman kalian dari kelompok A. Yang pertama, pendapat pertama, beliau dihitan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Itu nama kakeknya. Siapa nama ayahnya? Ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Ibunya? Aminah. Terus Aminah nama ibunya. Nah, beliau dihitan ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, jawaban kelompok A adalah dihitan oleh kakek beliau. Kenapa dihitan oleh kakeknya? Karena Rasulullah pada waktu itu tidak memiliki bapak. Abdullah, bapak beliau Nabi Muhammad, meninggal sebelum dilahirkan. Jadi yang memegang beliau lahir, ketika lahir adalah kakeknya. Masya Allah, luar biasa ya. Beliau lahir, mati semua sesembahannya, orang-orang Majusi itu mati. Dan lahir Rasulullah dalam keadaan bercahaya, rumah itu bercahaya. Dan setiap Rasulullah jalan, dia tak pernah panas. Kenapa? Karena awan langsung di atas itu ada awan. Jadi dan selalu beliau kelihatan lebih tinggi daripada yang lain. Beliau mulia, beliau akan mensyafati kita besok. Nah, beliau dihitan pendapat yang pertama oleh kakeknya, ya Abdul. Kemudian apa tadi yang kedua? Siapa yang menghitannya? Rasul dihitan oleh malaikat Jibril. Siapa? Malaikat Jibril. Rasul dihitan oleh malaikat Jibril. Ketika itu waktu dibelah dadanya disucikan, dibersihkan hatinya, kemudian beliau dihitan oleh malaikat Jibril. Itu pendapat. Dan yang ketiga? Saat lahir Rasul sudah dalam keadaan dihitan. Nah, saat lahir Rasulullah dalam keadaan dihitan. Kelompok B paham nggak? Sudah puas dengan jawabannya kelompok A? Puas. Apa lagi pertanyaan? Dapat semuanya? Sudah. Sekarang boleh giliran bertanya kelompok A menanyakan kelompok B. Silakan siapa duluan? Hikmah. Boleh nggak kita dihitan? Bolehkah kita dihitan? Menjawab. Sepertinya boleh. Boleh ya? Bukan sepertinya, boleh. Ya. Yang pertanyaannya boleh kalian dihitan. Maksudnya kamu kan perempuan. Boleh kita dihitan? Boleh. Kalau dalam ilmu kedokteran itu membersihkan dan mengurangi hawa nafsu. Karena kita punya nafsu. Besok kalau ada balik itu semua mau ditampilkan, bodinya, kecantikannya, untuk menarik perhatian laki-laki. Nah, jadi jalannya biar kita nafsu tinggi dihitan. Ya, boleh ya? Boleh itu perempuan dihitan. Kalau laki-laki bukan boleh, wajib kalau laki-laki. Tidak mau, paksa dia, potong, ambilkan, minta batik, kemudian termilik, ambilkan dia barang. Makanya laki-laki itu dipegang tangannya, pegang kakinya. Udah lihat siapa yang udah lihat orang dihitan? Udah lihat? Siapa yang kamu lihat? Adikmu? Enggak. Pupu. Berarti kamu tahu gimana orang yang dihitan. Nanti kamu ceritakan ya, gimana ceritanya dihitan sepupumu. Siapa juga? Kamu siapa? Adik. Kamu punya adik? Pernah melihat adik dihitan? Kira-kira gimana rupanya dihitan? Dipotong. Semuanya dipotong gitu? Enggak. Apa yang dipotong? Ujung kemaluan. Ujung kemaluannya. Kalau ujungnya bukan gayanya kulitnya kayak pisang
Tapi pisang itu ada pisang. Dibuka ujungnya, tinggal dibuka. Nah, dibuka. Kayak nanti dipotong. Nah, nyata. Boleh ya? Boleh wanita itu disunat. Boleh tidak? Boleh. Ada larangan. Disunat apanya ya? Sunatnya udah aku jelaskan. Kalau sunat perempuan itu diam-diam. Nah, boleh rame. Kalau laki-laki itu disunat ribut semua. Pegawai, kondangan ada gocok ares, gorok samping. Saya mau gorok samping dengan anak-anak. Mau sunat tadi gorok samping. Nah, pegawai ribut. Kalau anak-anak laki disunat itu ribut. Kalau perempuan pernah nggak kalian? Oh, besok diumumkan Rahel akan disunat, undangan zikiran, undangan kondangan pegawai. Pernah nggak gitu, Rahel? Hah? Kamu disunat ribut gitu? Ada ribut. Kenapa ya? Nanti tanya sama orang tuanya ya, kenapa ada ribut? Kalau laki-laki itu disunat ya ributnya sekampung itu ribut. Belum suara musiknya, belum suara gendang beleknya. Terus kalau adat kita kan di punggung, di apanya? Pakai kuda-kudaan, kuda lumping di punggung. Baru dihitan. Kalau perempuan, Tasya, kamu dihitan itu langsung ribut semuanya? Tidak ada ribut laki-laki perempuannya. Nah, tepuk tangan, dapat. Siapa yang mau bertanya lagi? Mampu A. Siapa yang mau bertanya? Nah, tanya apa? Apakah termasuk umatnya Rasulullah orang yang belum dihitan? Nah, pertanyaan A adalah apakah umatnya Rasulullah anak atau orang yang belum dihitan? Coba mungkin bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Kelompok B. Ada yang tahu? Apakah umatnya, kalau begitu Pak Guru perjelas, apakah umatnya Rasulullah anak yang belum dihitan? Nah, jadi yang belum dihitan karena takut, bukan karena dia tetap mengatakan hitan itu adalah wajib, maka dia adalah umatnya Rasulullah. Tetapi kalau dia mengatakan hitan itu tidak wajib, hitan itu adalah adat kebiasaan, maka dia bukan umatnya Rasulullah. Ngerti nggak? Kalau orang mengatakan sholat umpama wajib atau sholat wajib, tapi dia tidak sholat, nah dia tetap orang yang beriman, umatnya Rasulullah. Tapi kalau dia mengatakan wajib atau sholat, tidak wajib. Zuhur wajib nggak? Dia wajib bukan zuhur. Nah, maka orang ini divonis hukumnya bukan umatnya Rasulullah, artinya kafir. Begitu juga hitan sunat. Umpama Adel, kalau dicontohkan Rena, ya memang perempuan tidak disunat. Adel bisa bilang, dekku berani, dekku boleh bersunat. Sampai tiba baunya, dia memang bersunat. Tapi dia mengatakan wajib tak sunat? Wajib. Oh, kalau dia mengatakan wajib, berarti dia tetap umatnya Rasul. Tetapi sholatnya tidak diterima, tidak boleh naik ke masjid. Ini kamu naik ke masjid tante. Ini mama nih kamu. Hah? Ini perhatikan. Apakah umat dikatakan umat Nabi orang yang dihitan, yang tidak mau dihitan? Kalau ada dua pendapat. Pertama, kalau dia tetap mengatakan wajib, maka dia tetap umatnya Nabi, tapi berdosa, sholatnya tidak diterima. Sampai kapan jadi hitan? Kapan berpotong itu loloknya? Nah, coba potong baik sekali kali. Ya paham? Nah, kemudian kalau dia mengatakan dekku boleh bersunat, bersunat sakit-sakitan diri, nah, berarti orang ini adalah orang termasuk orang kufur, orang kafir. Pacu ya lagu sembahyang, Allahu Akbar, Imam sunat.
Dia sholat Allahu Akbar tapi belum dihitam, maka sholatnya tidak sah. Ini untuk masjid. Nanti ini merebut masjid. Oh ini si Adel ini pernah sunat. Haram. Stop. Keluar nanti keluar. Tidak boleh. Paham? Jadi hukumnya tetap dia seorang muslim apabila dia mengakui kewajiban daripada hitam. Dan disebut dia kafir kalau tidak mengakui kewajiban hitam yang tidak sunat. Tapi jangan ya, harus sunat semuanya harus berani. Berani taat kepada Allah, berani dalam kebenaran, berani di hitam. Makanya orang yang non muslim, orang kafir itu kalau dia masuk Islam, walaupun dia sudah semet, kumisan, bau, jenggotan, maka harus dihitam. Langsung masuk puskesmas, langsung IGD, unit gawat darurat. Nah, kenapa darurat harus dipotong? Satu. Ada yang bertanya lagi? Ayo silakan bertanya semua. Ya, ada yang bertanyakan lagi kelompok A? Hah? Ada yang bertanyakan lagi? Atau yang bertanya kelompok B? Tidak ada? Nah, udah paham kalian semuanya? Nah sekarang perhatikan ini ada LKPD lembaga kerja. Nah ini ada lembaga kerja. Ini lembaga kerja ini Pak Guru bagikan namanya LKPD lembar kerja peserta didik kelas 4. Ketentuan kita yang ada lama kelas 0 absen. Bisa dikerjakan kelompok, bisa juga kerja sendiri. Di sini ada atau berani berhitam. Kemudian tujuan pembelajaran media. Kemudian kegiatan siswa aktif, tugas mandiri. Buatlah cerita tentang pengalamanmu ketika berhitam. Buatlah cerita, kemudian ceritakan jika kamu belum pernah berhitam, maka wawancarilah temanmu yang pernah dihitam dan tulis hasil wawancara tersebut di kolom ini. Ini ada kolom. Tulis sini ya. Tulis. Kemudian tugas kelompok. Nah ini tugas kelompok. Identifikasi perbedaan hitam laki-laki dan hitamnya perempuan dari sisi praktek hukum dan tujuan. Tulislah hasil identifikasimu dalam tabel berikut. Ini ada tabel. Kamu tulis. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Pertama tugasnya buat cerita. Kamu ceritakan yang tadi. Nanti kamu kalau nggak bisa kamu ceritakan bagaimana sunatannya. Ditanya adikmu. Adikku nangis, adikku menjerit, tapi uangnya banyak. Satu kantong jual uangnya jadi beli robot, beli mobil-mobilan. Jadi nggak kelihatan sakitnya. Kenapa? Karena banyak hadiahnya. Ya, menceritakan. Kalau nggak pernah sunatnya laki-laki perempuan ini rata-rata ini nggak tahu. Ini dikerjakan oleh ketuanya. Ketuanya, kamu di mana? Di sini. Ini kamu di sini. Ini mana? Ini dikerjakan sama-sama. Boleh bangkunya di bak sini sambil mengerjakan. Bangkunya bangkunya saja. Ya sudah kamu. Kerjakannya. Nah, setelah kamu kerjakan tugas itu, kamu ceritakan. Ini kelompok B. Nah, kelompok B perhatikan
terakhir. Kegiatan siswa yang pertama nih lihat, buatlah cerita tentang pengalamanmu ketika dihitan. Kalau kamu udah ingat, nah kamu tanya aja. Kamu tanya gimana adikmu dihitan? Oh, adikku dihitan menjerit. Rasanya seperti diiris sembilu. Sakitnya di mana? Sakitnya bukan di sini, tapi sakit di sini. Ya, kamu ceritakan. Kalau kamu tidak pernah mengalami hitan, coba tanya temanmu, teman tanya gimana rasanya dihitan. Kemudian identifikasi di sini ada kok kolom aspek praktik hitan laki-laki gimana. Oh, hitan laki-laki di ujung kemaluannya itu dipotong. Kalau perempuan yang dipotong perintipnya sedikit ditulis. Hukumnya hitan laki-laki wajib. Kemudian apa sini? Tujuannya apa? Tulis satu-satu. Apa yang kamu meja bangun seperti sini? Terus Rena bisa ditulis cerita sedikit. Kamu buat cerita. Nah cerita nanti kamu tanya ini gimana rasanya sakit. Tuh adikku. Kemudian di sini ada identifikasi perbedaan hitan laki-laki dan perempuan. Dari sisi praktek, hukum dan tujuan. Nah praktiknya hitan laki-laki ujungnya yang dipotong. Kalau perempuan kulit. Nah kalau perempuan bagaimana? Hukumnya bagi laki-laki gimana? Kemudian hukum bagi perempuan bagaimana? Tujuannya juga bagaimana, tujuannya hikmahnya itu ada. Kemudian perempuan ya. Nah coba deh. Ya enggak apa-apa, tulis nama adiknya Gilang dihitan. Hitan laki-laki apa? Yang boleh lihat prakteknya. Kulit bagian ujung kemaluan. Memotong kulit yang menutupi. Memotong kulit kemaluan. Atasan. Memotong kulit ujung kemaluan laki-laki. Yang menutupi. Yang
Lindit apa? Lintik yang di ujung kan? Kalian bertanya menurut bahasa desanya? Di ujung bangsa. Bintik. Bintik hitam. Bukan, bintik sudah. Sudah selesai? Bisa yang tonton di YouTube ya. Sehat lahir batin. Ini oh paras dan terhindar dari sehat lahir batin. Kalian tuh satu-satu. Sehat lahir lahir batin. Manfaat ini manfaat pertama. Iya mana sehat? Jika sehat kan ini manfaat Sehat lahir batin. Sehat lahir batin. Wah enggak nih. Ini sekali. Kelompok A, udah jadi? Kepala madrasah. Tulis kepala madrasah. Anak sudah. Oh sudah. Udah jadi, kalau udah jadi dikumpulkan. Oh, udah dikumpulkan di yang dulu. Toko periksa, selalu nanti diceritakan hasil daripada apa yang kalian kerjakan. Guru mata pelajaran. Kelompok A udah jadi, kelompok A. Belum. Jadi. Bangkunya dipindahkan. Pindahkan bangkunya. Duduk yang rapi, duduk. Kelompok A, kelompok ini belum ditulis nama kelompoknya, kemudian kelas, nama kelompoknya ditulis. Ini kelompok A, kelas berapa? Berapa persen? Tidak usah dikosongkan. Ini Rio, Hikmah, Putri, Taskia, Susi, Winda. Sudah. Ini tulis nama kelompoknya, kelompok apa? Ini kelompok B. Kelompok A sini. Ini sini. Bawahnya. Kelompok Tulis nama bisa. ini sudah mulai. Jangan salah. Dan di gasan. Kelompok berapa ini? Nah, sekarang kelompok B. Berapa kelompok? Tadi kan kelompok B duluan, kelompok A. Nah, sekarang Pak Guru suruh kelompok B duluan menceritakan. Di sini ada tugasnya. Buatlah cerita tentang pengalamanmu ketika berkhitan. Jika kamu belum pernah berkhitan, maka wawancarai temanmu yang sudah tadi ya. Nah, sekarang diceritakan. Kemudian tugas kelompok, aspek praktek hukum apa? Hukum kita laki-laki. Nah, ini dibaca. Yang ketua kelompoknya
silakan diceritakan. Pertama B. Nah, kelompok B. Adik saya bernama Gilang. Pas disunat menangis menjerit dapat hadiah uang mainan banyak. Nah, terus ada kelompoknya berapa? Ada kelompoknya juga baca. Yang tadi yang dilanjutkan itu di bawah yang di kolom-kolom. Praktik memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan. Kitab perempuan bintik. Terus hukum wajib bagi laki-laki. Terus sunnah bagi perempuan. Ya sudah. Tujuan sehat lahir batin. Terus sehat. Oke, tepuk tangan. Itu hasil kerjanya ini ya, kelompoknya. Kemudian kelompok A, silakan. Ada buku bermacam-macam. Dia dihitam, yang menangis, kesakitan dan berjilat minta tolong. Oh, ya. Terus? Ada ketawa. Terus? Kerjanya yang di kolom itu berisi. Nah, coba apa bahasanya? Praktik memotong bagian ujung kulit yang laki-laki dan perempuan, menghitan bagian menghitan yang ada di dalam yang Nah, ya, di dalamnya sudah. 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 wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Tujuan agar sehat lahir dan batin. Nah, di tengah mana? Nah, perhatikan. Ada tugas di rumah kalian. Tugasnya besok. Perhatikan pada ini adalah kalian sudah mempelajari semuanya tentang hitam, habis semuanya tentang hitam. Nah, besok ada tugas di sini, tugasnya ya, perhatikan. Kalian membaca kembali buku fikihnya. Di sini ada amati gambar yang ini, amati. Keliling hitam. Ini nggak mau hitam. Ini gambarnya, ada gambar. Ini kalian amati, lihat apa yang terjadi. Nah, kemudian tulislah jawaban dari soal-soal dengan tepat pada kolom yang ada. Nanti di sini ada soal-soalnya. Ada soal kalau bagikan. Kemudian kerjakan di buku latihan, kemudian diantar ke gurunya tepat waktu besok ya. Besok diantar soal-soalnya. Nah, kalian semangat belajar, tidak boleh kendor, jaga kesehatan, cuci tangan, kemudian jangan terlalu banyak bermain, banyak bergolek. Harus semangat ya, semangat, tepuk semangat, harus semangat, boleh. Nah, kita doa tutup pertemuan kita kali ini. Dari sini, kemudian besok pertemuan yang akan datang kalian kumpulkan tugasnya dan kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu tentang tanda-tanda balik. Pelajaran kedua tentang tanda-tanda balik. Kalian tidak boleh malas, rajin. Walaupun ini masa Covid, tetap kalian semangat belajar. Tidak boleh lemah, walaupun kita belajar
1 jam, 2 jam, tidak seperti biasanya. Paham? Nah, sekarang kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Nyanyi sama-sama ya amaku. 1, 2, 3, mulai. Inna Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ya, jangan main-main di jalan. Nanti kan